Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan terkhusus kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik dari kawan-kawan TNI dan Polri. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada guru kami tercinta Al-Ustaz Haji Muhammad Zaini Anwar LC beserta keluarga. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah Allah berikan keluasan di dalam ilmu sehingga kita dapat terbimbing sampai ke jalan yang diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pada darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati Al-Habib Saleh Al-Idrus, Al-Habib Naufal Al-Idrus. Ya insyaAllah hari ini kita memandang cucunya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah Allah tidak haramkan mata kita untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufulun najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, di malam di mana salah satu doa setiap hamba pastinya akan dikabulkan oleh Allah. Ya insya-Allah tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada satu kemuliaan yang Allah tempelkan di dunia ini kepada setiap hamba kecuali kemuliaan itu pantas diberikan kepada setiap hamba yang diizinkan oleh Allah. Tidak akan seseorang akan mendapatkan satu penghormatan kalau bukan Allah memberikan satu penghormatan tersebut agar satu sama lainnya bisa saling menghormati. Hari ini kita mendapatkan kemuliaan dan kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, duduknya kita di dalam majlis yang mulia. Karena Allah tidak akan pernah memandang seseorang baik dosanya besar maupun tidak terhitung di dalam dosanya. Jika mereka berkumpul di taman surganya Allah
di tempat majlis yang mulia, maka mereka tergolong orang-orang yang mulia di dalamnya. Hari ini kita mendapatkan penghormatan. Allah memberikan kita satu penghormatan agar satu sama lain yang bisa saling menghormati, duduk sama rata, memberikan satu space antara satu dengan yang lainnya, agar orang lain mendapatkan kenyamanan di dalam tempat ini. Ini adalah salah satu bentuk rasa hormat yang Allah titipkan kepada hambanya. Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan, memiliki keterhormatan. Nabi Muhammad mendapatkan keagungan dan kemuliaan semata karena Allah memberikan semua yang ada pada Allah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita berkumpul di dalam majlis mulia karena mengenang sesosok ulama, orang tua, kakek, buyut dari satu keluarga yang memiliki ilmu Allah Subhanahu wa taala lewat kepada guru-gurunya dan menjalankan setiap apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya. Barang siapa memuliakan orang lain, maka Allah akan muliakan orang tersebut. Apalagi orang tersebut memberikan ilmu yang bermanfaat dengan menebarkan kasih sayang, sehingga sampai detik ini kita masih ada teringat. Mungkin yang mengalami saat almarhum sahibul haul yang masih ada saat itu duduk di tempat ini, kita semua merasakan tatkala beliau adalah duduk di dalam tempat yang mulia ini, menyampaikan ilmunya, memberikan suatu keberkahan di dalam ilmu, maka sampai hari ini akan tertempel selalu di dalam sanubari alladzina amanu alladzina yu'minuna bil ghaib. Seseorang yang beriman akan yakin dan beriman kepada sesuatu hal yang gaib. Hari ini kita Allah tutup mata kita karena dosa kita besar, nggak bisa ngelihat sesuatu yang hadir di dalam tempat ini kecuali yang terlihat oleh mata. Tapi setiap manusia yang diberikan kemuliaan oleh Allah, maka apapun keadaan, setiap apa yang kita lakukan, mereka akan kumpul bersama orang-orang salihin, para alim, para muslim yang mereka duduk berkumpul bersama di tempat ini mengharap keberkahan dan doa dari kita semua. Ada sesuatu hal yang wajib kita yakini dan kita yakin bahwa keberkahan itu ada. Sebelum Rifki lanjutin, Rifki mau tanya dulu, kira-kira tahu arti berkah apa enggak? Pernah makan cabai? Pernah makan cabai? Tahu cabai? Kelihatan? Tahu bentuk cabai? Rasanya apa? Pernah lihat pedasnya? Bisa dipegang pedasnya? Sama keberkahan itu tidak bisa dipandang tapi bisanya dirasa. Sampai hari ini Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita karena ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh sahibul haul lewat putra-putrinya. Semuanya mendapatkan keberkahan di dalam ilmunya. Kalau tadi berbincang kepada Habib Novel saat saya di airport Jakarta, beliau yang dihauli hari ini, beliau adalah orang yang memiliki rasa cinta yang besar kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang selalu menghormati orang yang memiliki ilmu. Beliau adalah sesosok manusia yang mengambil ilmu padi. Makin berisi ilmunya, makin ketawaduannya ditunjukkan di hadapan manusia lainnya. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, saya kenal beliau belasan tahun Habib, tidak ada satu celah atau cacat yang dilakukan oleh beliau kecuali menebarkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau keberkahannya sudah ada, ilmunya sudah ada, maka Allah memberikan satu petunjuk lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Amalan yang diterima oleh setiap hamba saat dia meninggalkan dunia, yang pertama, amal seorang anak yang saleh. Tinggal kita nih, insya Allah mudah-mudahan kita dianggap anak sama beliau. Murid-murid yang mendapatkan hati, tempat di dalam hati setiap guru.
Kalau seorang murid cinta kepada guru, wajar, wajib hukumnya. Tapi kalau seorang murid ada di dalam hati guru, wallahi pasti akan selamat dunia, selamat akhirat. Makanya kita selalu nebar salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala. Kenapa? Agar kita tertempel oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang tertempel dengan Nabi pasti akan menjadi mulia. Sesuatu yang tertempel dengan yang mulia pasti akan menjadi mulia. Almarhum Sahibul Haul mengajarkan kemuliaan itu awal kepada diri kita sendiri. Ini bulan masuk di bulan Sya'ban. Kenapa haul ini dilaksanakan dan setiap tahun dilaksanakan di bulan Sya'ban? Teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma man ahab. Beliau cinta kepada Nabi dikumpulkan di bulan yang penuh dengan penuh kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban syahri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Rajab telah kita lewati, bulan yang penuh ampunan, bulan istighfar. Barang siapa yang bertobat, tobatnya akan diterima oleh Allah. Sudah kita lewati. Hari ini kita telah masuk ke dalam fase bulan di mana Allah akan mensucikan ruh setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkomunikasi langsung dengan Nabi berupa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, salawat dikatakan komunikasi? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di liang lahat pun, di dalam kuburnya, Nabi mengatakan, "Ya Allah, sampaikan salawat dan salam." Dan sampainya kepada Nabi, Allah menyatakan, Nabi SAW menyatakan, maka Allah kembalikan ruhku kepada jasadku untuk menyampaikan salawat dan salam umatku yang diberikan kepadaku. Nabi enggak akan pernah meninggal daripada dunia ini, melainkan akan tersimpan di dalam setiap sanubari yang memiliki cinta kepada Rasul SAW. Jadi kalau kita lihat nabinya udah enggak ada, makamnya ada, tapi Nabi selalu hidup di dalam hati kita. Sampai hari ini Allah memberikan dan membesarkan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan kemarin penghapus setiap dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Rajab ini penghapusan dosa dari tangan, mata, telinga, mulut, hidung, tingkah laku, sifat, semua dosa kita. Setiap mereka yang bertobat, insyaallah akan diampuni oleh Allah. Saatnya datangnya bulan Sya'ban ini, Allah memberikan kesucian di dalam hati, diampuni dari setiap dosa-dosanya. Yang bagaimana? Yang rohnya, yang hatinya tidak memiliki rasa empati kepada manusia lainnya, yang selalu memikirkan atau mendahulukan daripada hawa nafsunya. Mereka di bulan Sya'ban ini, semua yang ingin mendapatkan cintanya Allah, maka memberikanlah cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah tercium wangiannya. Ramadan adalah satu bulan di mana bulan itu akan menghapuskan setiap apa yang dilakukan dan menambahkan keimanan dan ketakwaan. Rajab penghampunan, suci daripada hati adalah bulan Sya'ban. Tinggal bulan Ramadan, takwa dan iman akan dipatrikan di dalam hati. Bagi siapa? Mereka yang ingin mendapatkan kemuliaan saat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan ini mendapatkan kemuliaan. 3 bulan ini akan mendapatkan keagungan. Maka Allah menetapkan di dalam setiap tingkah laku anak Adam sesuai apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Kalau kata orang sampit, life is choice. Hidup itu pilihan. Apa yang kita inginkan Allah kasih jalan keluarnya. Apa yang dibutuhkan Allah berikan jalannya. Almarhum Sahibul Haul tahu apa yang harus dijalani sebagaimana yang diajarkan oleh guru-gurunya, yang diajarkan oleh orang tuanya, yang diajarkan oleh datuk-datuknya. Sampai detik ini semua keilmuannya sampai kepada putra-putrinya dan sampai kepada kita semua berkah, keagungan dan keberkahan dari ilmu tersebut. Habib, emang kita berkumpul gini doa kita sampai kepada Sahibul Haul? Ini mungkin ada yang tanya. Mungkin ada yang tanya. Kalau Rifki yang ditanya, Rifki jawabnya singkat.
Kalau mau tahu doa sampai apa enggak, coba mati dulu, nanti kita doain. Kalau udah mati kita doain, kalau udah nyampe tolong sampaikan kepada kita. Bib, kau yakin? Iya. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW sesuatu hal yang gaib. Saya mau tanya dulu, Rifki mau tanya. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Ruhnya Nabi atau jasad dan ruh yang berjumpa dengan Allah? Dua-duanya atau satu? Dua-duanya atau salah satu? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalau Allah telah menyatakan abdi, abdun adalah seorang hamba, hamba yang hidup, itu adalah hamba. Ruh dan jasad menjadi satu, itu adalah hamba. Kalau ruh sudah terlepas, pasti dia akan jadi jenazah. Saat Nabi berjumpa dengan Allah, satu hal yang gaib, dan sebelumnya dikumpulkan di Masjidil Aqsa bersama para anbiya dan rasul, sampai Nabi mendapatkan titel Imamul Anbiya wal Mur. Ini Nabi Muhammad SAW. Ribuan tahun telah meninggal dunia, para anbiya dikumpulkan oleh Allah di Masjidil Aqsa. Ini sesuatu hal yang gaib. Kalau sesuatu hal yang gaib telah diberikan kemanfaatan kepada Nabi, pasti itu akan sampai kepada orang-orang yang hatinya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Sahibul Haul pasti kita tahu betul, beliau adalah orang yang ilmu, bicara ilmu, jalannya ilmu, duduknya ilmu, semuanya ilmu. Ilmunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Setiap ilmu akan mendapatkan tuaian keberkahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhahu, seorang santri yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ahlus suffah, kepala ahlus suffah. Abu Hurairah bertanggung jawab atas sahabat ahlus suffah yang ada di masjid. Di saat itu ahlus suffah ahlus suffah nggak makan selama 3 hari. Belum makan selama 3 hari. Karena beliau sebagai kepala ahlus suffah, beliau yang harus cari tahu bagaimana mereka makan. Mudirnya, kalau kita bilang mudirnya itu adalah beliau. Abu Hurairah ngelihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau masuk ke dalam rumah. Begitu ngelihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau masuk ke dalam rumah, beliau lari datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, saya ingin menyatakan, bertanya tentang ayat yang diturunkan oleh Allah, tentang ayat ini, tolong jelaskan kepada saya. Sayyidina Abu Bakar orang yang betul-betul luar biasa, sahabat Nabi yang bukan main cintanya. Dijabarkan ayat tersebut sampai kurang lebih 2 jam. Sebenarnya Abu Hurairah yang diminta cuman basa-basi, mau tanya ayat cuman basa, intinya cuman mau tanya ada makanan apa enggak. Yang namanya manusia hidup itu kan penuh dengan basa-basi. Apalagi kalau teman lagi banyak butuhnya. Teman kalau lagi banyak butuh ngedeketin dulu tuh. Kak, gimana, sehat? Pian, Masya Allah, bunga hari ini. Ada duit 100 Kak. Itu kalau ada maunya. Ini Abu Hurairah datang minta tanya tentang satu ayat, dijabarkan sepanjang 2 jam. Perut lapar 3 hari belum makan. Ilmu apapun susah masuk ke dalam otak karena perut lapar. Setelah pertanyaan itu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar balik tanya, wahai Abu Hurairah, ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup, nggak ada lagi yang mau ditanyain. Biasanya Sayyidina Abu Bakar tanya, ahlus suffah udah pada makan apa belum? Itu hari tidak ditanya karena Abu Bakar Siddiq udah nggak punya makanan juga. Selesai nengok ke rumah Sayyidina Umar baru keluar dari rumahnya, dikejar Sayyidina Umar. Tadi ayat aja dijabarin 2 jam. Saya nggak nanya ayat, saya nanya hadis. Wahai Sayyidina Umar, saya ingin bertanya tentang hadisnya Nabi SAW yang disebutkan di dalam hadis ini. Kata Sayyidina Umar, dijelaskan oleh Sayyidina Umar kurang lebih 4 jam. 2 jam tentang ayat, 4 jam tentang hadis. Udah gelisah, Abu Hurairah gelisah.
Selesai, Sayyidina Umar tanya juga, Ahlus Suffah udah pada makan apa belum? Tapi ini hari nggak ditanya juga. Dia yang ditanya, ada lagi nggak pertanyaannya? Abu Hurairah udah nunggu 2 jam, tambah 4 jam, 6 jam, nahan juga lapar. Ada lagi yang ditanya? Sudah cukup, nggak ada lagi yang mau ditanyain. Begitu nengok ke belakang, Rasulullah keluar dari rumahnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sambil berlari Sayyidina Abu Hurairah ingin bertanya dengan Rasulullah. Ayat nanya Sayyidina Abu Bakar 2 jam, nanya hadis Sayyidina Umar 4 jam. Kalau saya tanya lagi sama Nabi, kalau saya tanya lagi dengan Nabi, berarti kurang lebih Nabi bisa ngejabarin 12 jam. Jadi saya nggak mau nanya ayat, saya nggak mau nanya hadis, saya nggak mau nanya lagi apa-apa kepada Nabi. Datang kepada Rasulullah, yang ditanya apa? Ya Rasulullah, ada makanan nggak di rumah? Padahal gudangnya ilmu ini, kotaknya ilmu Nabi. Giliran bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, begitu ketemu Nabi yang ditanya tinggal langsung ketemu, ada makanan apa enggak? Rasulullah tanya, ya Aisyah, ada makanan enggak di rumah? Ya Rasulullah, sesungguhnya ada 1 mangkuk susu, nggak ada lagi, cuman 1 mangkuk susu, keluarkan. Ahlus Suffah belum pada makan, wahai Aisyah. Diambil 1 susu. Abu Hurairah ngelihat susu tersebut di tangan Nabi. Ini yang belum makan 80 orang. Susu cuman 1 mangkuk, jika dibagikan ke semua, saya nggak bakal dapat. Begitu keluar susunya, Abu Hurairah ngerasa karena dia seorang pemimpin Ahlus Suffah yang dikasih minum duluan. Ternyata diakhiri oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Suffah dulu yang dipanggil, semua disuruh minum. Sampai mereka 80 orang itu merasa kenyang, Abu Hurairah baru nunggu, ya Rasulullah giliran saya, nanti dulu, istri saya dulu, Siti Aisyah sini. Digoda oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diajak bercanda oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah istrinya minum, Siti Aisyah minum, Abu Hurairah bilang, ya udah nggak dapat lagi, udah habis, udah di tangan keluarganya, saya bakal puasa nemenin Nabi katanya. Begitu sudah sampai, wahai Abu Hurairah, engkau yang minum. Saat susu tersebut, mangkuk tersebut ada di tangan Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, wallahi tidak aku lihat berkurangnya susu tersebut 1 tetes pun tidak berkurang. Kenapa? Karena ada di tangan Nabi Muhammad SAW yang penuh dalam keberkahan. Ini urusan makanan, urusan minuman. Allah jaga apa yang ada dekat Nabi akan menjadi berkah. Apa yang ada dengan diri Nabi akan menjadi mulia. Hari ini kita berkumpul dengan orang-orang saleh. Pandang mereka, duduk dengan para guru. Sampaikan sesuatu rasa cinta yang dari hati kalian sampaikan kepada mereka, maka cinta ini akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuatu hal yang mulia akan tetap menjadi mulia, tidak akan pernah dihinakan oleh Allah. Contoh 1 lembar kulit sapi, 1 lembar kulit sapi bisa dijadikan sepatu, bisa dijadikan sendal, bisa dijadikan dompet untuk laki-laki. Betul apa enggak? Ini kulit sapi begitu berubah menjadi sepatu dan sendal, menjadi harganya mahal. 1 lembar kulit sapi setelah sapi dipotong harganya murah. Saat itu menjadi sepatu, ada yang harganya 5 juta, ada yang harganya 10 juta, bahkan ada yang ratusan juta. Contoh, bapak ibu beli sepatu harga 300 juta. Pakainya di mana? Pakainya di mana? Ada kaki berubah jadi kepala. Habib, saya beli 300 juta, saya pakainya di kepala. Saya nggak bakal pakai di kaki. Kenapa? Mahal. Kalau beli sendal 300 juta kita sudah berasa mampu, begitu ditaruh di atas kepala, insya Allah 1 sampit bilang kita orang gila. Karena bukan tempat sendal di kepala, tetap taruhnya di kaki. Membeli 1 sandal atau dompet dengan harga puluhan juta untuk laki-laki, naruhnya di tempat yang nggak akan mulia, ditaruhnya di belakang. Saat didudukin, itu tempatnya, nggak akan pernah menjadi mulia. Tapi 1 lembar sapi lainnya menjadi sampul Al-Quran. Saat dipegang,
harus punya wudu dalam keadaan suci. Saat dia memegang Al-Quran, dengan dia mencium Al-Quran tersebut, diletakkan di atas kepala dan ditaruh di dadanya. Sama-sama kulit sapi, beda kemuliaannya tergantung dengan di mana dia tertempel kulit sapi tersebut. Maka hari ini kita orang yang dipilih oleh Allah, tertempel dengan orang-orang saleh, duduk bersama di acara haul. Kita lihat guru sekumpul rahimahullah, beliau saat di mana haul itu sudah dikumandangkan dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong, baik dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, dari luar negeri sekalipun datang untuk hadir haulnya. Kenapa? Ada keberkahan di dalamnya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa seseorang itu, saya bukan ahli ibadah, saya nggak pantas untuk duduk dengan para alim ulama. Salah. Adanya ulama di tempat kita, itulah yang akan membawa kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari fuqaha, jangan jauh dari ahli fikih, jangan jauh dari para alim ulama. Jika itu terjadi pada diri kita, akan timbul kekiamatan di dalam diri kita. Allah cabut keberkahan pada dirinya jika orang yang jauh dari ulama. Hati-hati, Nabi ini udah ngajarin kita 14 abad yang lalu, jangan pernah jauh dari alim ulama. Orang yang jauh dari alim ulama akan Allah cabut keberkahan daripada dirinya. Di negerinya akan dicabut keberkahan. Insya Allah, Allah jaga negeri kita Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan insya Allah dengan kepemimpinan yang hari ini akan menjadi kepemimpinan yang membuat rukun antara masyarakat satu dengan yang lainnya dan memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang jauh dari ulama dan fuqaha, yang kedua, akan Allah titipkan seorang ulama atau ulama yang dapat membawa dan menjerumuskan kalian ke dalam jurang api neraka Jahannam. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa radhahu, alim, ulama, ahli fikih, saleh, keluarga terhormat, saat beliau mengatakan di akhir zaman kelak banyak setiap hamba yang dipaksakan dari ujung rambut diikat dengan rantai sampai mata kaki, diseret oleh malaikat, dipaksa untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau saya Rifki, insya Allah yang di sini semua nggak pengen diseret, insya Allah jalan sendiri pakai sepatu roda kalau bisa. Kenapa? Banyak kebaikan itu yang dipaksakan. Agar apa? Agar kita menjadi orang baik. Mungkin hall kemarin guru sekumpul nggak ada niat, tapi subhanallah berangkat. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak ada niat buat datang hall, nggak punya duit, udah kita to the point aja. Karena nggak bisa jalan kalau nggak ada, karena jauh. Ternyata duit itu bukan membuat seseorang itu yang datang. Ternyata Allah ridha, Nabi ridha, almarhum ridha, maka kita sampai. Kita punya duit banyak, kaya melimpah, kalau enggak diridhai oleh Allah gak bakal nyampe. Sekalipun orang Kalimantan sendiri. Tapi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, menyambut haul guru yang dicintai. Maka inilah penyambung antara yang cinta yang dan mencintai akan bersama orang yang dicintai. Sahabat Nabi pernah bilang, ya Rasulullah, Nabi lagi menceritakan tentang kiamat, siksa kiamat, hancurnya dunia. Hal hataka hadithul ghasyiyah. Lagi diceritain siksaan neraka seperti apa, lagi cerita. Satu sahabat senyum, nggak ada rasa takutnya. Semua sahabat tunduk. Kiamat yang diceritain, siapa yang sanggup ngadepin hari kiamat? Ada orang sampit yang sanggup. Ada orang sampit yang berdoa, ya Allah saya ingin menyaksikan hadirnya hari kiamat. Ada? Insya Allah nggak ada yang mau. Duit nggak punya di dalam rumah tangga itu udah kiamat buat kita. Apalagi datang kiamatnya beneran. Ternyata sesuatu yang bikin senang itu bukan urusan dunia. Saat ditanyakan sesuatunya,
kapan kiamat itu datang wahai Rasulullah? Ini sahabat ngomong, kapan kiamat itu datang? Apa jawaban Rasulullah? Setelah tiga kali pertanyaan tersebut, Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, engkau dari tadi menanyakan kapan kiamat itu datang. Apa persiapanmu untuk menyambut kedatangannya kiamat? Jawabannya apa? Ya Rasulullah, saya bukan orang yang ahli di dalam beribadah, saya bukan orang yang ahli di dalam berpuasa dan menjalankan ibadah haji, tapi saya hanya bermodal cinta kepadamu dan cinta kepada Allah. Maka inilah yang membuatku yakin akan berjumpa dengan hari kiamat. Sampai Nabi tersenyum mengatakan, almar'u ma'an man ahab, seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Maka hari ini jangan jauh-jauh, tanam hati di dalam hati kita untuk mahabbah. Yang pertama, mahabbatur Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka rasa cinta itu akan menjadi mata rantai. Jika satu bentangan rantai, jika atas yang digoyang, lambat atau tidaknya bawah akan ikut bergoyang. Jika bawah yang digoyangkan, atas akan menjadi goyang. Maka inilah sambungan rasa cinta. Jika kita dari bawah menyebut nama guru-guru kita, di dalam doa akan sampai kepada gurunya, akan sampai kepada gurunya, akan sampai kepada gurunya, dan akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kita berapa lama Ustaz? Sampai jam 4 subuh katanya. Boleh? Boleh? Sanggup? Saya enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membicarakan tentang kemuliaan, kenapa iman itu dibutuhkan di dalam hidup? Allah kasih kesempurnaan kita 3 untuk manusia. Ada hawa nafsu, ada akal, dan juga ada iman. Akal dan hawa nafsu bisa akan berkolaborasi untuk menghancurkan keimanan, tapi iman ditugaskan untuk mengikat akal dan hawa nafsu agar di jalan di mana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini fungsinya iman. Kadang kita imannya dikebelakangin, akalnya diduluin, nafsunya diutamakan. Maka kadang manusia ini kadang suka terpleset di dalam kehidupannya dirinya sendiri. Kenapa? Karena imannya nggak didulukan. Acara haul seperti ini menjadikan contoh ibrah untuk siapa? Kita. Beliau orang yang menjadi orang yang dihormati, orang yang dimuliakan, karena yang didahulukan adalah iman. Maka orang akan membawa dirinya untuk dekat dengan para orang-orang saleh yang diberikan kemuliaan oleh Allah karena mendahulukan imannya. Kadang kita ini hidup yang diminta sama Allah tuh cuman urusan duit. Betul apa enggak? Kalau di dalam doa, ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak. Betul enggak? Itu yang kita minta. Maaf, kita enggak minta aja Allah kasih. Kita enggak minta, Allah kasih. Ada yang dapat aqua? Dapat aqua? Dapat air minum? Yang belakang sudah dapat air minum? Sudah. Ada yang belum? Yang belum rezekinya, yang sudah rezekinya. Kenapa? Yang datang duluan dapat aqua, yang datang belakangan entar dapatnya. Rezeki bukan? Di situ ada buah nggak? Di jamaah ada buah nggak? Ada buah? Di depan sini rezekinya. Mau kalian ambil, kecuali ini rezeki dilempar ke sana, datang rezekinya. Ini rezeki yang Allah berikan. Ada lagi? Mau lagi? Contohnya mau lagi? Ada di sini umur yang paling tua berapa tahun? 70 ada? Ada? Selama dia ibadah kepada Allah, bapak umur 70 tahun pernah meminta kepada Allah diberikan oksigen untuk besok? Gak pernah minta, tapi Allah kasih. Oksigen itu rezeki. Kita nggak minta sakit, Allah kasih kita sakit, itu rezeki. Dikasih sakit, kita minta sehat, dikasih sehat, lupa sama Allah, itu pun musibah, bukan rezeki. Ini rezeki yang Allah berikan. Allah itu maha baik. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatunya tidak sesuai dengan kapasitasnya.
Makanya Allah kasih rezeki kita seperti ini. Ini udah syukur, alhamdulillah. Jangan ngerasa kurang. Kita mau iri dengan kekayaan orang lain, apa yang mau diiriin? Bib, mereka enak, kaya, mobil banyak, tidurnya nyenyak, kasurnya mahal. Itu urusan dia. Jadi orang yang punya rezeki banyak belum tentu senang hidupnya. Pusing, harus bayar utang, cicilan, depan security, belakang security, CCTV di mana-mana. Tidur cuma 4 jam, 3 jam. Kita mah alhamdulillah. Mereka orang kaya beli kasur harga ratusan juta baru bisa pules. Kenapa? Kalau kagak pinggang sakit. Kita alhamdulillah karpet doang, tidur enak, bukan main nyenyaknya. Sampai iler pula. Ini kita. Apa yang mau diriin dengan orang lain? Mereka bisa beli tempat tidur dengan harga begitu mahal, tapi wallahi orang yang kaya tidak bisa menikmati nikmatnya tidur yang Allah berikan kepada mereka. Kita nikmat alhamdulillah, nyender di keramik masjid tidur. Sholat Jumat pulas. Betul nggak? Ada di sini, ada yang begitu, ada. Itu. Hidup di dunia ini bukan dilihat berapa banyak tabungannya, bukan. Urusan dunia, bukan. Rumah kita alhamdulillah walaupun nggak ada security, tengah malam nggak terkunci, pintu terbuka alhamdulillah aman, rampok nggak bakal ada yang mau masuk. Kenapa? Ngenes, sedih. Begitu rampok masuk ngelihat beras nggak ada, dia taruh duit di atas meja buat beli beras besok. Nyumbang, ini rampok malah. Syukur sama Allah. Apapun yang telah diberikan itu adalah hak yang Allah berikan kepada kita. Agar apa? Agar kita terus makin dekat kepada Allah. Mungkin kita dikasih kaya hari ini. Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung, serangan jantung, mati. Manfaat duitnya. Nabi SAW mengajarkan kita, jika seorang sujud kepada Allah, selesai sholat, yang dia minta urusan rezeki, murah bagi Allah. Kalau meminta rezeki murah, mudah bagi Allah. Tapi yang paling mahal doa kepada Allah selesai sholat, ya Allah berikan kami taufik dan hidayah. Itu doa yang paling mahal di hadapan Allah. Urusan rezeki alhamdulillah. Jadi orang kaya gak begitu enak. Kita walaupun motor nyicil lunas, makan di warteg puas. Mau makan jengkol hayu, mau makan pete ayu, mau ayam kangkung iya. Kenapa? Asam urat jauh, kolesterol jauh. Orang yang begitu susah makannya. Makan kambing, jangan, darah tinggi. Kita alhamdulillah di hari kita lagi nungguin kambing keluar apa enggak. Nikmat hidup jadi kita. Allahumma, ini malam doa kita dikabulin, rezekinya banyak. Kalau Allah kasih rezeki kita banyak, buat apa Pak? Buat apa? Allahumma, tiba-tiba buka rekening lihat 14 triliun. 1 triliun aja bingung ngabisinnya. Ini 14 triliun, mau dibawa kemana itu rezeki? Jawab Pak. Beli kerupuk habis, disampit tenggelam. Ayo Pak, satu aja. Kalau ada rezeki banyak, Bapak buat apa? Apa? Haji. Ada lagi? Hah? Sedekah. Ada lagi? Bu. Ibu. Bu. Ibu. Oh, ada wanitanya. Ibu kalau rezeki banyak buat apa, Bu? Umroh. Tuh, lihat. Semuanya niatnya baik. Rezeki banyak, semua jawabannya baik. Yang haji, yang sedekah, yang umroh. Kenapa yang dijawab kok baik? Setiap ditanya kalau rezeki banyak untuk apa, pasti jawabannya baik. Karena duitnya nggak ada. Kalau duitnya ada di depan mata, beda lagi. Syaitan nggak bakal tinggal diam Pak. Dibisikin kita, Bapak banyak duit kawin lagi. Udah nggak usah pakai hahaha. Iya. Ini kita perempuan banyak duit, glowing, dandan, beli make up selemari, walaupun dandannya cuma kondangan. Ini kita manusia. Makanya Allah kasih itu secukupnya buat kita.
Saya mau tanya, mau hidup kaya atau mau hidup berkah? Kalau Rifki ingin jadi orang kaya yang berkah, nggak usah ikut-ikut. Ini kita manusia. Kadang manusia itu lupa siapa dirinya. Allah ciptain kita ini sebagai hamba. Siapa yang mau dikatakan hamba oleh Allah? Siapa yang dia mau dikatakan hamba, maka dia akan patuh apa yang dikatakan oleh Allah. Selama ini Rifki tanya, kita ini manusia apa bukan? Siapa yang bilang bahwa kita adalah manusia? Siapa yang bilang? Ya karena kita ngelihat bentuk manusia ya kita. Yang nggak kelihatan itu namanya syaitan, jin. Tapi kita tampak terlihat bentuk manusia ya seperti ini. Kalau kita yakin kita seorang manusia, betul kita adalah manusia. Yang kedua, Rifki mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata siapa? Karena kitanya terlalu pede. Saya ngomong manusia, saya aja benar, saya manusia. Kalau saya dibilang seorang hamba, ya saya juga benar dong. Saya ini hamba Allah. Kata siapa? Karena diri kita. Siapa yang dikatakan oleh Allah sebagai hamba? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diabadikan di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Ini hamba. Kalau kita memang dibalik, yang Allah perintahin kita langgar, yang Allah suruh jauhin kita jalanin, tuh kita. Makanya manusia itu imannya kadang naik, kadang. Ulama kita banyak ngebawa kita agar istiqamah di dalam peribadahan. Tapi memang kadang kita ini manusia pengennya kontan-kontan, pengennya nikmat-nikmat, susahnya nggak mau. Kalau bisa sholat 5 waktunya dihapusin, kalau bisa zakatnya nggak diadain, kalau bisa hajinya jangan. Ini kadang manusianya model kayak kita. Padahal jaminan Allah, orang yang taat, orang yang ibadah akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Itu kan janji Allah. Tempat yang bagaimana? Yang pastinya kita senang. Ada orang di sini minta, ya Allah masukkan saya ke dalam neraka. Enggak ada. Pasti mintanya ke dalam surga. Kenapa mau masuk dalam surga? Emang pernah lihat teman-teman pada jalan-jalan ke surga gitu? Kenapa kita mau ke dalam surga? Karena ceritanya itu nikmat, indah. Yang ceritakan bukan seindah dalamnya, tapi di dalam surga apa yang kita inginkan, karena di dalamnya terdapat Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat kita ingin masuk ke dalam surganya Allah. Ayo mindset kita dirubah. Salat jangan cuman hanya sekedar menggugurkan ibadahnya aja, tapi jadikan salat adalah tuntunan di dalam hidup kita. Maaf, Allah ciptakan sujud di dalam salat agar kita tahu dunia tidak ada apa-apanya. Yaumil qiyamah, akhirat adalah tempat yang paling abadi. Sekaya apapun, sepangkat apapun dia, mau bintang 4, mau bintang 5, mau kedudukan sebagai presiden, saatnya sujud gak akan pernah bisa berubah apa yang pernah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud biar tahu pangkat apapun tidak ada apa-apanya. Yang maha besar adalah Allah, yang maha tinggi adalah Allah. Saat sujud biar kita sadar bahwa dunia ini yang adanya cuman urusan akhirat. Dunia adanya di belakang. Apa yang paling tinggi saat dalam sujud? Apa? Nih belakang kita paling tinggi. Saat sujud kepala ada di bawah, belakang kita adanya di atas. Biar tahu kenapa dunia belakang tempatnya kecil, gak manfaat. Bib, tapi kan dunia bisa buat akhirat. Iya, bagi yang mau. Bapak, ibu punya rezeki banyak, makan 1 hari 1 miliar. 1 hari makan 1 hari 1 miliar. Besar apa enggak tuh? Besar apa enggak? Pernah makan 1 hari 1 miliar, Pak? Hah? Apaan yang kita beli ya? Makan 1 hari 1 miliar tuh buat apa coba?
Begitu besok paginya, buangnya kemana? Kemana? Jadi apa? Begitu keluar jadi kotoran, ada yang tadangin, pegangin. Ya Allah, sayang kemarin 1 miliar saya makan nih. Ada. Semuanya lepas. Itu urusan dunia. Dunia itu cuma sebagai hiasan. Terlihatnya indah, tapi bohong. Dunia yang dilihat makmur, berkah, kelihatannya aja. Tapi keberkahan itu tergantung di mana kita menempatkan kaki kita, pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau kita dekat sama alim ulama, para guru, insya Allah hidup kita bakal berkah dunia wal akhirah. Kalau orang sudah mendapatkan keberkahan, Allah pasti ridha, Nabi pasti akan ridha. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh dalam keberkahan. Apa yang telah kita lakukan di hari ini, dengan baca tahlilnya, dengan baca yasinnya, dengan bermunajatnya, dengan menceritakan kebaikan-kebaikannya, almarhum akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan Allah berikan kekuatan pada putra-putrinya agar bisa terus melanjutkan tongkat estafet dakwah daripada keluarga atau orang tua yang akan menjadi satu keberkahan, khususnya untuk Sampit yang kita cintai, dan umumnya untuk Kalimantan Utara. Amin ya. Kalimantan Tengah insya mudah-mudahan perkumpulan ini bukan hanya di dunia. Perkumpulan ini Allah saksikan kita di dunia hari ini, Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Hanya ini yang bisa Rifki sampaikan. Apabila ada bahasa Rifki yang kurang baik, itu keluar daripada kebodohan Al-Fagir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.